Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami mengenai menyusun metodologi penelitian analisa data kualitatif. Pengertian dari penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tujuannya guna memahami realitas sosial, yakni melihat dunia dari sudut pandang apa adanya, bukan dari dunia yang seharusnya. Maka bagi seorang peneliti kualitatif harus orang yang memiliki sifat open-minded, karena melakukan penelitian kualitatif dengan baik dan benar berarti dia telah memiliki jendela untuk memahami dunia psikologi dan realitas sosial masyarakat. Metode penelitian kualitatif ini dulunya juga disebut sebagai metode naturalistik, juga metode etnografi. Karena pada awalnya metode ini banyak digunakan untuk penelitian di bidang antropologi budaya. Kemudian lama-kelamaan disebut juga metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisa datanya lebih bersifat ke kualitatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif tidak perlu menggunakan model-model matematik, statistik maupun komputer. Proses awalnya dimulai dengan menyusun pandangan dasar atau asumsi dasar dan juga aturan berpikir yang nantinya akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif kegiatannya untuk peneliti tidak perlu menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan juga tidak perlu menggunakan angka dalam memberikan penafsiran terhadap hasil dari penelitian. Kemudian adalah karakteristik atau ciri-ciri dari penelitian kualitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif menggunakan latar ilmiah atau pada konteks dari satu keutuhan, entity. Yang kedua, instrumen atau populasi dan sampelnya adalah manusia. Yang ketiga, jelas menggunakan metode kualitatif, bukan kuantitatif. Yang keempat, penelitian kualitatif menggunakan analisa data secara induktif. Maksudnya, untuk menemukan hasilnya dengan cara pikir yang khusus ke umum, yakni hal-hal kategori khusus yang telah ditemukan dalam penelitian akan diarahkan pada kategori umum. Ciri yang kelima adalah lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. Dan ciri yang keenam adalah penelitian kualitatif mengumpulkan data secara deskriptif berupa kata-kata maupun gambar. Kata-kata itu berupa seperti uraian, deskripsi, bukan yang berupa angka. Selanjutnya adalah prosedur penelitian kualitatif. Ada beberapa prosedur atau tahapan penelitian. Yang pertama adalah persiapan atau pralapangan. Jadi sebelum melakukan tindakan penelitian, prosedur yang harus diperhatikan yakni yang pertama menyusun rancangan penelitian. Rancangan penelitian itu tergantung pendekatan yang digunakan pada subjek penelitian yang berkaitan dengan eksistensi variabel yang akan diteliti. Maksud dari eksistensi dimunculkan secara sengaja oleh peneliti dalam suatu eksperimen maupun variabel yang diteliti sudah ada pada subjek yang akan diteliti. Prosedur yang kedua adalah memilih lapangan. Memilih lapangan ini bisa juga dengan alasan
pemilihan yang ditetapkan, maupun rekomendasi dari pihak yang berhubungan langsung dengan lapangan, seperti melihat-lihat kualitas dan keadaan sekolah atau tempat yang akan diteliti. Selain itu, didasarkan pada rekomendasi dari pihak yang terkait, juga bisa melihat dari keragaman masyarakat yang ada di sekitar tempat yang mampu menempatkan perbedaan dan kemampuan potensi yang akan dimilikinya. Prosedur yang ketiga adalah mengurus perizinan. Mengurus perizinan ini sangatlah penting karena kaitannya erat dengan metode yang akan digunakan, yakni kualitatif. Maka perizinan dari birokrasi yang bersangkutan biasanya sangat dibutuhkan karena hal ini akan sangat mempengaruhi keadaan lingkungan dengan kehadiran seorang yang sebelumnya belum dikenal dan belum diketahui. Dengan perizinan yang diajukan, mampu mengurangi sedikitnya ketertutupan lapangan atas kehadiran kita sebagai peneliti. Prosedur yang keempat adalah menilai keadaan lapangan. Setelah kelengkapan administrasi beres, maka hal yang perlu dilakukan adalah proses penilaian lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan. Jadi dilihat dulu, apakah lapangan itu atau tempat kita meneliti merasa terganggu sehingga berpengaruh pada data yang tidak dapat digali atau data itu disembunyikan oleh pihak yang terkait dengan lapangan. Atau sebaliknya bahwa lapangan menerima kita sebagai bagian dari anggota mereka, sehingga data apapun itu sangat mudah digali karena mereka tidak merasa terganggu maupun tersinggung. Prosedur yang kelima adalah memilih dan memanfaatkan informan. Ketika sang peneliti mensosialisasikan dirinya di tempat penelitian, ada hal penting yang perlu dilakukan, yakni menentukan partner kerja sebagai mata-mata kedua yang dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya mengenai keadaan lapangan yang sesungguhnya. Informasi yang diberikan oleh mata-mata kedua ini harus benar-benar valid kebenarannya. Jadi tidak asal memberikan data, tapi data ini harus benar-benar nyata. Prosedur yang keenam adalah menyiapkan instrumen penelitian. Secara fungsional, kegunaan instrumen penelitian itu gunanya untuk mendapatkan data yang diperlukan ketika peneliti sudah menginjakkan pada langkah pengumpulan informasi di lapangan. Peneliti itu terjun secara langsung ke tempat penelitian atau lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan. Jadi sebelum peneliti bertindak untuk melaksanakan penelitian, terlebih dahulu dia sudah menyiapkan instrumen penelitian. Instrumen ini bisa berupa angket maupun bahan yang akan digunakan untuk wawancara dan lain-lain. Untuk guna kepentingan pengumpulan data, beberapa teknik yang digunakan berupa kegiatan yakni ada 3. Yang pertama, observasi. Observasi atau biasa disebut juga pengamatan merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematik dan disengaja, baik secara langsung atau tatap muka maupun tidak secara langsung. Pemanfaatan teknologi informasi bisa menjadi tombak sebagai observasi yang dilakukan. Pemanfaatannya ini berupa recorder atau handycam atau bisa juga disiasati menggunakan rekaman di handphone.
Yang kedua, tekniknya berupa wawancara. Wawancara ini merupakan salah satu teknik yang bisa dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana, wawancara ini juga biasa disebut dengan interview, merupakan suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara atau sang peneliti dengan sumber informasi atau narasumber. Dalam proses wawancara ini bisa didokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis maupun audiovisual menggunakan rekaman. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kebernilaian dari data yang diperoleh. Dalam wawancara, terkadang seorang peneliti tidak berhak membuat orang yang diwawancarainya kebingungan dengan keharusan menjawab masalah peneliti. Jadi, ketika sang peneliti itu mewawancarai narasumber, tidak harus dengan pertanyaan yang sangat rinci. Jadi bisa diselingi dengan seputar obrolan mengenai informasi lapangan gitu. Jadi tidak harus mengenai hal-hal yang terkait dengan instrumen penelitian. Bisa diselingi dengan pembicaraan yang lain, agar narasumber itu tidak merasa kebingungan untuk memaparkan informasi. Teknik yang ketiga adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi ini berupa barang tertulis. Metodenya dengan cara mengumpulkan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Teknik studi dokumentasi juga berarti pengumpulan data melalui arsip termasuk juga buku tentang pendapatan, teori-teori, dan lain-lain. Selanjutnya prosedur penelitian, penelitian lapangan. Itu kita sebagai peneliti harus memahami dan memasuki lapangan. Jadi kita menyesuaikan penampilan dengan kebiasaan, adat, tata cara, dan budaya latar penelitian. Kita tidak boleh memaksakan sudut pandang sebagai orang luar. Kita harus bertindak netral dengan peran serta dalam kegiatan dan memiliki hubungan akrab dengan subjek. Karena kita harus memperoleh sudut pandang orang yang diteliti sekaligus mempertahankan perspektif analitis orang luar. Aktif dalam kegiatan. Jadi setelah kita memasuki lapangan dan memahaminya, kita aktif ikut serta dalam kegiatan. Karena kita bisa mengamati kejadian sehari-hari yang biasa ataupun tidak biasa dalam setting kehidupan sehari-hari. Peneliti memperhatikan aspek-aspek kebudayaan, memandang gejala dalam konteks sosial, mengembangkan empati dengan subjek yang diteliti, sehingga kita dapat hasil yang akurat, dapat menghimpun data berbentuk catatan rinci. Selanjutnya pengolahan data. Dalam melakukan pengolahan data ada beberapa langkah. Yang pertama, reduksi data. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul di lapangan. Data dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu yang memberikan gambaran lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah penelitian untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya diperoleh jika diperlukan. Jadi data dari wawancara, semua informan dikelompokkan sesuai pertanyaan wawancara yang sama. Nah, setelah disimpulkan garis besar hasil wawancara, lalu dikelompokkan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang berkaitan. Nah, setelah data berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi diambil kesamaan pula, kemudian dirangkum berdasarkan rumusan masalah. Selanjutnya, display data.
Display data adalah proses pemberian sebuah informasi yang telah disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan peneliti menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Jadi setelah data direduksi, maka data dibuat pola-pola khusus sesuai tema atau pokok permasalahan, sehingga data tersebut dapat memberi informasi yang jelas dan mudah dipahami. Nah, data yang telah dirangkum berdasarkan rumusan masalah selanjutnya dipaparkan dalam bentuk narasi sesuai rumusan masalah penelitian, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, analisis data. Contoh analisis data yang dipergunakan seperti model konten analisis yang mencakup kegiatan klarifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria-kriteria dalam klarifikasi, dan menggunakan teknik analisis dalam memprediksikan. Nah, adapun kegiatan yang dijalankan dalam proses analisis ini meliputi menetapkan klarifikasi data berdasarkan lambang atau simbol, dan melakukan prediksi atas data. Nah, selanjutnya pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Data yang telah dibuat narasi dalam display data kemudian disajikan dalam hasil penelitian. Pemaparan hasil penelitian disertai bukti-bukti lapangan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, dari hasil penelitian itu kemudian peneliti membandingkan dengan teori. Selanjutnya, meningkatkan keabsahan hasil. Nah, dalam penelitian ini, teknik pengecekan yang dilakukan peneliti adalah uji kredibilitas dengan cara yang pertama melakukan observasi secara terus-menerus dan sungguh-sungguh dalam waktu tertentu, sehingga informasi yang diperoleh dapat semakin rinci dan mendalam yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Nah, yang kedua, melakukan teknik triangulasi. Nah, di mana teknik ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data. Nah, teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data maupun triangulasi teknik. Triangulasi sumber data yaitu melakukan pengumpulan data dengan menggali informasi yang sama dari sumber data yang berbeda dengan sumber data di antaranya kepala sekolah, guru pembimbing, dan peserta didik. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau dokumentasi. Yang terakhir, narasi hasil analisis. Nah, pembahasan dalam penelitian kualitatif menyajikan informasi dalam bentuk teks tertulis atau bentuk-bentuk gambar mati atau hidup seperti foto dan video dan lain-lain. Nah, dalam menarasikan data kualitatif ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentukan bentuk yang akan dipakai dalam menarasikan data. Kedua, hubungkan bagaimana hasil yang berbentuk narasi itu menunjukkan tipe atau bentuk keluaran yang sudah didesain sebelumnya. Yang terakhir, jelaskan bagaimana keluaran yang berupa narasi itu mengkoerasikan antara teori dan literasi lainnya yang mendukung topik. Selanjutnya, model-model analisis kualitatif. Yang pertama, analisis interaktif Mills dan Habermas. Yang kedua, ada analisis etnografis Berkeley. Yang ketiga, ada analisis antar kasus. Yang keempat, ada analisis jalinan. Yang kelima, ada analisis fenomenologi dari Hutgen dan Taylor. Dan yang keenam, ada analisis komparatif. Nah, yang pertama, analisis interaktif Mills dan Habermas. Dalam model analisis interaktif ini, analisis data sudah mulai dilakukan ketika proses pengumpulan data berlangsung di lapangan dan analisis data dilakukan dalam bentuk siklus.
Analisis data dimulai dengan proses pengumpulan data yang dilakukan secara berkesinambungan hingga peneliti dapat menarik konklusi akhir. Apabila simpulan penelitian yang ditarik masih dirasa meragukan, peneliti dapat mengulang kembali langkah penelitian dari awal, yaitu memulai kembali proses pengumpulan data di lapangan hingga didapati kembali data-data penelitian baru sebagai dasar bagi penarikan kesimpulan kembali dengan lebih mantap. Dalam analisis ini, peneliti bergerak di antara 3 komponen analisis, yaitu sajian data, reduksi data, dan verifikasi. Nah, setiap simpulan yang ditarik selama proses analisis data selalu dimantapkan dengan pengumpulan data yang berkelanjutan sampai pada tahap akhir penelitian atau verifikasi. Selama analisis data dilakukan dalam proses siklus, secara tidak langsung telah dilakukan triangulasi data untuk kepentingan penarikan simpulan akhir penelitian. Nah, ketiga langkah dalam komponen analisis interaktif itu adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai model-model analisis kualitatif. Selanjutnya yaitu yang kedua, analisis etnografis pre-delay, yaitu analisis data yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Menurut Basrowi dan Suewandi, teknik analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema ini pertama kali dikembangkan oleh Spradelli. Maka dari itu, analisis ini dinamakan dengan analisis etnografis Spradelli. Langkah-langkah analisis data antara lain: A. Memilih masalah. Di sini masalah yang dipilih yaitu terkait makna budaya yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur tingkah laku dan menginterpretasikan pengalaman mereka. Yang kedua yaitu mengumpulkan data kebudayaan. Penelitian etnografi mengumpulkan data kebudayaan dengan mulai mengajukan pertanyaan deskriptif dengan melakukan observasi umum dan mencatat data dalam catatan lapangan. Yang ketiga, mengformulasikan hipotesis etnografi, yaitu hipotesis etnografis yang diformulasikan adalah hipotesis hubungan yang harus diuji dengan mengecek hal-hal yang diketahui oleh informan. Yang keempat, menulis etnografi. Menurut Spradelli, analisis etnografis dengan berbagai tipe pertanyaannya mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu tidak lain mengungkapkan sistem makna budaya yang digunakan oleh masyarakat. Beberapa tahapan dalam analisis etnografis dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, analisis domain, yaitu analisis yang meliputi penyelidikan terhadap unit-unit pengetahuan budaya yang lebih besar atau disebut dengan domain. Yang kedua, analisis taksonomik, yaitu analisis etnografi yang meliputi pencarian struktur internal, dominan, serta membentuk identifikasi susunan yang bertentangan. Yang ketiga, analisis komponen, yaitu pencarian atribut-atribut yang menandai berbagai perbedaan di antara simbol-simbol dalam sebuah dominan. Yang keempat, analisis tema, yaitu analisis pencarian hubungan antara dominan dan bagaimana dominan itu dihubungkan dengan budaya secara keseluruhan. Yang kedua adalah mempelajari bahasa subjek. Menurut Basrowi dan Suwandi, salah satu aspek pengamatan yang penting adalah mempelajari bagaimana subjek memakai bahasa, baik itu kata-kata, lambang-lambang yang dipakai peneliti mungkin mempunyai arti berbeda dengan yang dipakai oleh subjek, sehingga peneliti hendaknya menyesuaikan dengan bahasa yang digunakan subjek penelitiannya. Kemudian yang ketiga, membuat catatan lapangan hasil pengamatan. Catatan lapangan perlu disusun secara lengkap, akurat, terperinci, sistematis,
dan ditulis setiap kali selesai melakukan pengamatan atau komunikasi dengan subjek. Yang keempat, membuat deskripsi tentang subjek. Pendeskripsian mengenai subjek harus dideskripsikan secara rinci, baik itu penampilan umum subjek dan karakteristiknya. Yang kelima, membuat deskripsi tentang semua hal. Di sini mencakup percakapan dalam wawancara, baik itu intonasi, ekspresi, gerakan tubuh, dan lain-lain, yang mungkin mengandung makna khusus yang berkaitan dengan informasi yang dikumpulkan. Yang keenam adalah menyusun komentar peneliti, yaitu berupa perasaan, tanggapan, interpretasi, dan rencana penelitian selanjutnya. Poin yang C yaitu tahapan analisis data. Pada dasarnya, analisis data dalam penelitian kualitatif itu sudah harus dimulai sejak proses pengumpulan data di lapangan. Namun, kegiatan pengolahan data untuk analisis secara intensif tentu baru didapat setelah peneliti meninggalkan lapangan. Di dalam analisis data, peneliti berusaha mengidentifikasikan tema dan menyusun hipotesis yang ditampilkan oleh data. Selain itu, juga menunjukkan bahwa tema dan hipotesis yang disusun didukung oleh adanya data. Proses analisis data itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama, melakukan analisis. Dalam proses ini, peneliti dapat memperbaiki hipotesis dari temuannya dengan membuang hipotesis-hipotesis yang kurang relevan. Yang kedua, mencari tema dan merumuskan temuan penelitian. Ketika data selesai dikumpulkan, peneliti memiliki gambaran dan hipotesis tentang arti data yang dikumpulkan. Peneliti mungkin menemukan hipotesis baru dan mengubah yang lama ataupun konsisten dengan hipotesis sebelumnya. Yang ketiga, bekerja dengan hipotesis. Tahapan yang terakhir ini adalah melakukan analisis terhadap hipotesis yang disusun dan melihat apakah didukung oleh data, serta dalam kondisi bagaimana hipotesis itu benar adanya. Model analisis kualitatif yang ketiga yaitu analisis antar kasus. Teknik analisis ini dilakukan khusus untuk penelitian studi kasus ganda. Penelitian jenis ini dilakukan tidak hanya di satu lokasi, melainkan beberapa lokasi dengan karakteristik yang berbeda yang memungkinkan terjadinya perbedaan hasil dan dilakukan pada waktu yang bersamaan dan dalam satu topik penelitian. Dari studi kasus ganda akan diperoleh data lebih banyak daripada studi kasus tunggal. Karena itu biasanya penelitian jenis ini dilakukan oleh tim. Menurut In, dalam studi kasus ganda sering dilakukan 3 cara analisis, yakni yang pertama, perbandingan pola. Pada langkah ini, peneliti dapat membandingkan 2 pola yang berbeda. Yang kedua, penyusunan hubungan kausal. Penyusunan hubungan kausal kebanyakan digunakan dalam analisis studi kasus ganda. Sebab akibat kausal. Kemudian yang ketiga, analisis tim series. Penerapan jenis analisis tim series dalam studi kasus sejalan dengan tim series dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan rancangan percobaan, baik bentuk true eksperimental maupun quasi eksperimental. Model analisis kualitatif yang keempat itu analisis jalinan. Model analisis ini berkaitan dengan hubungan yang mengalir dari 3 komponen pokok dalam analisis kualitatif, yakni reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dengan verifikasi serta proses pengumpulan data di lapangan. Pada analisis jalinan ini, proses analisis dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, pengumpulan data. Kemudian yang kedua, penyusunan reduksi. Yang ketiga, sajian data dan penarikan simpulan sementara.
Yang keempat, verifikasi untuk memperoleh kemantapan data. Dan yang kelima, jika simpulan kurang meyakinkan, dilakukan proses pengumpulan data kembali di lapangan. Kemudian model yang kelima yaitu analisis fenomenologi dari Bogdan dan Taylor. Menurut Bogdan dan Taylor, analisis data model fenomenologi ini merupakan analisis yang berusaha mencari pemahaman dengan cara melakukan pengamatan partisipasi, wawancara terbuka, dan dokumen pribadi. Bogdan dan Taylor menyampaikan bahwa metode fenomenologi itu terdiri dari 3 tahapan. Itu yang pertama, tahapan pralapangan. Pada tahapan pralapangan ini, maka hal yang pertama itu proses pengamatan awal. Peneliti melibatkan diri dalam kehidupan subjek dengan mengidentifikasikan diri dan bersatu rasa dengan subjek untuk dapat memahami fenomena menggunakan kerangka pikiran subjek tersebut. Langkah-langkahnya dimulai dengan mengunjungi tempat penelitian, mengamati subjek, lingkungan, serta tindakannya tanpa interaksi atau wawancara. Tujuannya untuk mencari gambaran umum dengan tepat tentang subjek yang akan diteliti. Langkah kedua yaitu penyusunan pedoman pengamatan. Peneliti menentukan jenis pengamatan dan wawancara yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, pemilihan lokasi penelitian. Pemilihan lokasi perlu disesuaikan dengan syarat substantif maupun minat peneliti. Peneliti tidak dibenarkan memilih lokasi yang terikat oleh adanya juru kunci yang bisa membawa masuk pada komunitas yang dituju, kecuali untuk lingkungan subjek yang benar-benar spesifik. Yang keempat, pemilihan model pengamatan terbuka. Pengamatan dilakukan secara terbuka, bukan terselubung. Pengamatan secara terselubung perlu dihindari karena peneliti ini tidak mempunyai tanggung jawab terhadap profesinya, dan penelitian seperti itu akan dapat merugikan subjek yang diteliti. Tahap yang kedua yaitu tahap memasuki lapangan. Ketika memasuki lapangan, peneliti harus mampu menjalin hubungan dengan subjek atas dasar kepercayaan dan adanya saling tukar informasi yang bebas dan terbuka. Peneliti bersikap netral agar dapat diterima dan dianggap tidak membahayakan subjek. Peneliti hendaknya bersifat relatif pasif selama melakukan tugas di lapangan dan tidak menentang perilaku atau pernyataan subjek dan tidak mengajukan pertanyaan yang mungkin akan menempatkan subjek pada posisi defensif. Peneliti perlu menjelaskan maksud dan tujuannya berada di lingkungan subjek penelitiannya. Waktu penelitian juga harus dibatasi agar tidak terlalu banyak informasi yang dikumpulkan. Waktu pengamatan harus ditentukan oleh peneliti agar subjek yang diteliti tidak berusaha menunjukkan penampilan yang sebaik-baiknya yang mengakibatkan penelitian memperoleh data yang bias. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis komparatif. Nah, untuk komparatif sendiri itu secara umum yaitu penelitian yang mana penelitian tersebut membedakan tentang data, entah itu 2 data atau lebih, seperti itu. Nah, untuk analisis komparatif itu metode untuk menganalisis satuan sosial berskala besar ataupun berskala kecil. Nah, untuk skala besar itu seperti organisasi, lembaga-lembaga ataupun tentang bangsa. Nah, untuk peranan analisis itu mempunyai banyak tujuan, terlihat pada tujuannya. Terus ketepatan nyata, generalisasi empiris, dan ketepatan konsep. Nah, untuk ketetapan kenyataan itu merupakan
bukti yang diperoleh dipakai untuk mengecek apakah bukti yang awal sudah benar atau tidak, atau sesuai konsep atau tidak, dapat ditarik dari fakta, kemudian menjadi salah satu indikator yang mengacu pada konsep. Untuk selanjutnya yaitu generalisasi empiris. Salah satu tujuan analisis komparatif ialah generalisasi fakta, yang mana generalisasi itu membantu memperluas teori sehingga menjadi lebih aplikatif dan memiliki daya penjelasan dan peramalan yang lebih besar. Untuk yang ketiga yaitu penerapan konsep. Analisis komparatif digunakan untuk menempatkan unit atau satuan kajian suatu kasus studi, yaitu mengkhususkan dimensi konsep yang mana menghasilkan satuan. Selanjutnya yaitu pembatasan teori. Untuk pembatasan teori itu dilakukan pada tingkat teori dan kategori masing-masing. Modifikasi dilakukan dalam rangka menata kejelasan logika yang digunakan pada teori tersebut. Yang kelima yaitu penulisan teori. Hasil dari analisis akan mampu membentuk teori substansif yang secara proporsional dapat digunakan oleh peneliti lain dalam bidang yang sama, seperti itu. Lalu untuk pokok persoalan dalam analisis kualitatif itu secara umum ada 3. Yang pertama yaitu konsep dasar, terus menemukan tema, merumuskan hipotesis kerja, dan yang ketiga yaitu bekerja dengan hipotesis kerjanya. Ini melakukan apa yang menjadi hipotesis kerja. Kalau menurut Patton mengenai analisis yaitu analisis data itu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar, seperti itu. Sementara menurut Bogdan dan Taylor, analisis data adalah proses menemukan tema, merumuskan hipotesis kerja. Lalu analisis data itu dimaknai sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke pola dan kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema untuk menyusun teori substantif, seperti itu. Dan prinsip pokok dari penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data yang digali di lapangan, yang mana data yang digali di lapangan itu diantaranya yang pertama yaitu merumuskan tema dan hipotesis kerja. Sejak awal analisis data di lapangan itu peneliti sudah mulai menemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi sebelum berada di lapangan itu peneliti harus menemukan tema dan hipotesis kerja. Analisis yang dilakukan itu lebih intensif. Tema dan hipotesis kerja lebih diperkaya, diperdalam, dan lebih ditelaah melalui analisis data berikut ini, yang mana membaca dengan teliti catatan lapangan Anda, memberi kode pada beberapa judul pembicaraan tertentu, menyusun data menurut tipologi, membaca kepustakaan yang berhubungan dengan masalah, menganalisis berdasarkan hipotesis kerja. Dan setelah merumuskan tema dan hipotesis kerja itu memproses tema. Langkah ini merupakan upaya untuk memperhalus pencatatan data, yang mana Patton itu membedakan dua jenis tipe tema, yaitu tema asli dan tema hasil penggunaan perspektifemik dalam antropologi. Pada penelitian kuantitatif untuk menggambarkan subjek secara apa adanya,
peneliti tidak perlu memanipulasi lingkungan alamiah subjek yang diteliti. Jadi cukup dengan menggambarkan subjek secara apa adanya. Setelah memproses tema, yaitu memproses kategorisasi kategori. Setelah pemrosesan tema selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah kategorisasi, yaitu menyusun kategori berdasarkan pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tema-tema tersebut. Kalau menurut Lincoln dan Guba, langkah-langkah peneliti dalam kategorisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengelompokkan kartu-kartu yang telah dibuat ke dalam bagian-bagian isi secara jelas dan berkaitan. Jadi yang pertama itu langkah-langkah kategorisasi itu yang pertama dikelompokkan terdahulu. Lalu yang kedua merumuskan aturan untuk menetapkan kategori setiap kartu. Jadi kira-kira kartu ini seperti apa, seperti itu. Lalu yang ketiga itu menjaga agar setiap kategori yang tersusun sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan. Nah, jadi kategori-kategori tersebut itu mempunyai prinsip sendiri-sendiri dan harus terjaga prinsipnya tersebut. Dan yang ketiga sudah, lalu menurut Basrawi dan Suwansi tentang metode kategorisasi itu mempunyai beberapa langkah-langkah. Yang pertama, pilihlah kartu pertama dari kartu-kartu yang telah disusun. Jadi sudah ada kartu-kartu yang disusun, lalu suruh pilih kartu yang pertama, kemudian dicatat isinya. Kartu pertama mewakili entry pertama dari kategori yang akan diberi nama, kemudian tempatkan kartu itu pada sisi tertentu. Lalu yang kedua yaitu pilihlah kartu kedua. Jadi kan kartu pertama seperti apa, yang telah disusun seperti apa, dikategorikan seperti apa, diberi nama, lalu ditempatkan kartu itu pada posisi lain. Terus pilihlah kartu kedua, catat pula isinya, buat keputusan apakah kedua itu ada kesamaan enggak sama yang pertama, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu perlakukan kartu-kartu berikut dengan sama. Setiap kartu ditentukan kategorinya, yaitu menentukan kategori dari setiap kartu. Lalu susun pertanyaan dalam bentuk profesional tentang kawasan yang merupakan ciri-ciri kartu. Jadi setiap kartu itu mempunyai ciri-ciri sendiri dan itu ya harus disisihkan gitu. Soalnya mempunyai ciri-ciri tersendiri. Yang keempat yaitu kartu-kartu yang tidak cocok ditempatkan pada kategori baru yang tidak sesuai dengan 1 dan 2 dan 3 itu dikategorikan kategori baru gitu, atau disimpan untuk menelaah ulang. Selanjutnya ditulis memo yang mengarah pada penulisan kawasan kategori. Yang selanjutnya yaitu susun pertanyaan dalam bentuk proporsional tentang kawasan yang merupakan ciri-ciri kartu. Yang mana kawasan seperti apa? Ulangi langkah ketiga, 4, dan 5 jika ada kategori yang mendekati ukuran krisis. Lalu apabila tumpukan kartu sesuai diproses, lalu peneliti menghentikan pengumpulan dan pemrosesan data, telaah kembali seluruh kategori itu. Lalu yang selanjutnya tentang prinsip-prinsip pokok tentang prinsip pokok analisis, yaitu penafsiran data dalam penyusunan teori substantif. Di situ yaitu penyusunan teori yang berasal dari data dapat dilakukan melalui analisis data komparatif. Gasser dan Strauss itu mengemukakan bahwa analisis komparatif adalah metode yang menganalisis satuan sosial berskala besar.